Hai Sobat Makan. Di video ini adalah pembahasan manga One Punch Man versi One Sensei, tepatnya di chapter 96. Nah, sebelum ke video yang lebih lanjut, bagi sobat yang jarinya nganggur, boleh dong tekan subscribe-nya biar sub Mimin banyak dan bisa pamer ke temen Mimin. Oke, putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di awal scene diperlihatkan Fubuki dan timnya melewati hutan dengan mengendarai roda 4. Nampaknya Fubuki ingin menemui seseorang secepat mungkin. Apa orang itu berpotensi membawa bencana? Menarik. Scene berpindah ke Saitama yang sedang kesal dengan Black Supreme karena terus mengikutinya saat pulang dan terus memaksa tinggal bersama Saitama. Dengan jurus bujukan maut dengan mengatakan akan jadi tukang bersih-bersih, akhirnya Saitama berhenti dan berpikir sejenak tentang apartemen barunya. Apakah diperbolehkan membawa hewan atau tidak? Nampaknya Saitama belum tahu jika Rover dan Black Supreme itu adalah monster dan tetap menganggap dua monster itu adalah hewan. Di sini terlihat Black Supreme terus-menerus membujuk Saitama agar bisa tinggal bersamanya. Akhirnya Saitama menanyakan keseriusan Black Supreme untuk ikut bersama sambil melanjutkan perjalanannya. Dari kejauhan nampak apartemen sangat besar yang membuat Black Supreme takjub saat melihatnya. Scene berpindah ke apartemen Saitama yang nampaknya ada kegiatan rapat tentang dibangunnya apartemen dari dana gabungan Asosiasi Pahlawan. Para petinggi Asosiasi Pahlawan nampaknya sangat bangga dengan adanya apartemen ini. Di sisi lain nampak dua pahlawan yang curiga dengan adanya apartemen ini dan mengatakan sebenarnya fasilitas ini dibangun untuk ribuan orang. Tapi seperti yang kau duga, asosiasi tidak bisa memenuhi semua kamar. Jadi untuk meningkatkan biaya sewa mereka akan menjualnya sebagai kamar mewah. Tentu saja target mereka adalah orang kaya. Lagi pula tempat ini bisa dijadikan tempat perlindungan jika uang bisa membeli perlindungan. Ada banyak orang yang mau membayarnya. Setidaknya mereka sering mengatakan akhir-akhir ini. Dari perkataan ini memang telah terjadi bencana monster yang sangat mengerikan setiap bulan. Dan yang lebih parah lagi, monster level iblis terus bermunculan. Mungkin dari sinilah Asosiasi Pahlawan menawarkan kamar mewah untuk orang kaya sebagai perlindungan. Karena di tempat apartemen, rata-rata yang menghuni adalah pahlawan kelas A. Apartemen ini diperuntukkan minimal kelas A. Staf yang memimpin rapat sangat pede karena menganggap apartemen yang satu ini bukan tandingan monster dan menganggap monster bukan ancaman lagi. Ya karena itu tadi salah satunya pahlawan minimal kelas A yang tinggal di sana. Sontak dua pahlawan tadi ya agak tidak terimalah dengan ucapan staf ini dan menganggapnya seperti satpam. Dua pahlawan ini bernama Crescent Eye Browell kelas A peringkat 25 dan Green kelas A peringkat 24. Orang-orang kaya di sini yang ada di rapat ini menganggap meskipun ada pahlawan elit bukan jaminan untuk keselamatannya karena pahlawan juga manusia. Dan staf pun menegaskan untuk mengatasi kelemahan tersebut, Asosiasi Pahlawan menambahkan pengaman yang lebih dengan sistem pertahanan anti-monster yang didesain dan diciptakan oleh teknologi pengembangan militer pahlawan kelas S yang diciptakan oleh Metal Knight. Sistem pertahanan ini memiliki sensor khusus bisa mendeteksi elemen berbahaya yang ingin masuk ke dalam komplek. Sistem ini akan menghalangi dan memusnahkan monster yang telah dideteksi oleh sistem tersebut. Sistem yang diperkenalkan ini lebih gampang sebutannya kita sebut sebagai sistem anti-monster, yang tujuannya agar monster tidak masuk ke dalam apartemen. Setelah mengenalkan sistem pertahanan anti-monster, dari luar apartemen tiba-tiba terdeteksi adanya monster yang mendekat. Monster-monster itu tidak lain tidak bukan adalah Rover dan Black Supreme yang mengikuti Saitama. Saitama di sini nampak bingung dengan sistem pertahanan ini. Mungkin Saitama belum mengetahuinya kali ya kalau ada sistem pertahanan di apartemen ini. Tiba-tiba pertahanan level 1 aktif yang mengeluarkan robot dengan pentungan-pentungan anti-monsternya ingin mementung monster yang telah terdeteksi dan mulai menyerang monster yang berada di belakang Saitama. Karena pentungan itu mengarah juga ke arah Saitama, ya tentu saja Saitama melakukan perlawanan dengan mengkarate robot itu hingga robot tersebut hancur lebur seperti tape.
Nampaknya Saitama tetap bingung dengan kondisi ini dan memasang ekspresi songongnya. Kok tiba-tiba nongol robot di sini? Setelah sistem pertahanan level 1 hancur, terdengar suara mengatur ulang sistem. Sistem level 4 aktif. Nah, pada sistem level 4 ini muncul 3 robot dengan dipersenjatai senjata tembak jarak jauh yang lebih canggih dari robot sebelumnya. Ya tanpa banyak basa-basi dan tanpa banyak bacot, Saitama langsung membanting robot-robot tersebut hingga hancur. Dan duar, robot tersebut hancur lebur seperti tape lagi. Dan Saitama menganggap robot itu konslet karena telah menyerangnya. Padahal robot tersebut ingin menyerang monsternya loh. Malah Saitama yang ke-trigger. Sontak dengan pertahanan yang aktif ini membuat orang-orang panik, terlebih lagi dari staf yang mengawasi CCTV. Saitama di sini masih belum paham dengan apa yang telah terjadi, dan datanglah staf menemui Saitama dan menanyakan apa yang terjadi di sini. Karena yang dilihat staf, sistem pertahanannya sudah rusak berserakan. Staf ini ingin tahu kronologi kenapa pertahanannya bisa hancur. Karena yang ada di lokasi hanya Saitama, Saitama dengan keringat dingin mengatakan, "Aku tidak tahu apa, tapi mereka meledak." Ya, kalau Saitama mengatakan yang sesungguhnya, pasti akan disuruh ganti rugi sama asosiasi pahlawan. Kan kalau itu masalah duit, Saitama itu agak sensitif coy. Kalian pasti tahu sendirilah. Dan tiba-tiba King datang dan mengatakan, "Yang dia bilang itu benar. Aku juga melihatnya robot-robot itu tiba-tiba meledak begitu." Karena kedatangan King yang tiba-tiba membuat semua orang di apartemen menjadi terkejut. Tapi King tidak menganggapnya, karena King hanya ingin bertemu dan memberitahu Saitama untuk bermain game pertarungan baru sebagai penyambutan rumah baru Saitama. Karena yang diajak bicara hanya Saitama, sontak membuat pahlawan lain seperti Three Musketeers di chapter kemarin terkejut dan penasaran siapa sebenarnya Saitama. Dan tanpa diduga, Saitama tiba-tiba muncul di panel terakhir dan menjadi penutup manga chapter 96 ini. Kampret, padahal sudah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.